Solo Pos mengadakan ekspedisi ekonomi digital yang berlangsung pada tanggal 4 hingga 8 Desember 2021. Ekspedisi kali ini akan menggali perkembangan digitalisasi di berbagai sektor di Pulau Jawa, mulai dari pertanian, pendidikan, UMKM, otomotif, bisnis retail elektronik, hingga perbankan. Titik awal pemberangkatan, tim memulai perjalanan dari Balai Kota Solo menuju ke Getasan Kopeng di Kabupaten Semarang. Di Getasan, tim ekspedisi Solo Pos akan mengupas sejauh mana perkembangan digitalisasi pertanian yang dimanfaatkan para petani milenial. Selamat siang Sobat Solo Pos, ekspedisi ekonomi digital 2021. Siang ini saya bersama Ketua Kelompok Tani Citra Muda ya, Mas Sofyan. Ini adalah petani milenial di Kecamatan Getasan. Ini saya ingin berbincang-bincang seputar sektor pertanian di tengah pandemi dan digitalisasi di sektor pertanian. Nah, langsung saja, Mas Sofyan, mungkin bisa diceritakan Mas, awal mula dibentuknya kelompok Tani Citra Muda, dan mungkin ini kan mayoritas anak-anak muda ya Mas, ya? Kemudian seperti apa mungkin Mas, kedepannya pengembangannya mungkin Mas? Jadi latar belakang kenapa kami membentuk kelompok tani, yang pertama karena petani pada umumnya ini tidak memiliki nilai tawar. Jadi kalau urusan budidaya saya yakin sudah mahir, tapi nanti kalau urusan berjualan itu biasanya kita kalah. Jadi kita jualnya ya lewat tengkulak dengan harga yang tidak menentu, kadang bagus, kadang nggak bagus, sehingga kami mencoba untuk menciptakan sistem pasar sendiri melalui pemasaran online. Karena kita ketahui bersama kalau yang dijual secara konvensional itu kan bertangan-tangan, itu distribusinya sangat panjang. Nah, dengan pemasaran secara online, dengan pemanfaatan digitalisasi, ini kita bisa mendistribusikan dari petani langsung ke konsumen. Sehingga di tingkatan petani kita bisa memberi harga yang lebih tinggi, di tingkatan konsumen kita bisa memberikan harga yang lebih terjangkau. Terus kemudian di sini kita tidak sendiri, bersama teman-teman pemuda. Kenapa kita ajak pemuda? Karena teman-teman pemuda ini yang lebih cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Dan teman-teman juga terbuka terhadap informasi, terhadap teknologi terbaru seputar pertanian organik, sehingga kita lebih enak dalam proses produksi dan juga proses distribusinya. Kalau untuk produksi mungkin Mas, produksi setiap hari, kemudian jangkauan pasarnya sampai ke mana saja? Iya, jadi kita di sini menanam kurang lebih ada 50 jenis sayuran, mulai dari sayuran yang umum dijumpai di pasaran sampai dengan sayuran unik. Kita kapasitas saat ini mampu menyuplai, memasarkan produk sayuran organik itu 15 ton per bulan. Per bulan? Iya, per bulan.
Dan pangsa pasarnya ini memang paling banyak adalah rumah tangga, kalangan rumah tangga, kemudian kita juga mensuplai di beberapa hotel, restoran, dan juga ke supermarket. Konsep digital sektor pertanian di kelompok tani ini seperti apa, Mas? Iya. Atau Jadi pemasarannya untuk konsep digital kita di sini lebih ke pemasaran. Pemasaran kita manfaatkan platform media sosial, Medsos. yaitu Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. WA. Kenapa kita memilih Instagram? Karena Instagram lebih menampilkan visual, sehingga kita berupaya ingin menampilkan visualisasi mulai dari proses produksi sampai siap didistribusikan sampai ke tangan konsumen, sehingga harapannya konsumen bisa lebih percaya dan tertarik untuk membeli produk kami. Dulu istilahnya mau menjual sayuran itu kan susah. Nah, betul. dengan digitalisasi, dengan pemasaran secara online ini alhamdulillah kita bisa memasarkan sendiri dengan harga yang kami tentukan. Jadi petani selalu mendapatkan harga yang menguntungkan. Ya, gitu aja mungkin Mas Ya, Sofyan. sama-sama, Pak. Iya. Sehat. Selamat siang, Sobat Solopos Ekonomi Digital 2021. Ngobrol-ngobrol sehat dengan Mas Sofyan selesai, dan terima kasih. Selamat siang. Setelah berbincang dengan Sofyan, pemilik usaha tanaman organik, kami juga bertemu dengan komunitas Mitsubishi L300 yang ada di daerah ini. Tim ekspedisi Solopos penasaran lantaran jumlah mobil ini sangat banyak dan berseliweran melintasi daerah ini. Selamat siang, Sobat Solopos Ekspedisi Ekonomi Digital 2021. Siang ini saya bertemu dengan Mas Sam. Beliau adalah sekretaris KLC Kopeng L300 Community yang menjadi kendaraan paling dominan di daerah Kopeng, Semarang, Kabupaten Semarang. Selamat siang, Mas Sam. Siang. Mungkin langsung saja Mas Sam bisa iya. dijelaskan mungkin tentang sejarah komunitas KLC di Kopeng, kemudian anggotanya berapa, dan kegiatan seperti anniversary itu seperti apa mungkin Mas? Iya. Terus awal mula jadi klub L300 itu dulu kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul 2016 akhir Desember itu. Terus Awalnya hanya 18 orang ya Mas? 18 orang. Kemudian Terus bertambah sekarang jadi 70 orang. anggota J. aktif. Ya. Kalau kegiatannya apa Mas? Kegiatan setiap tahun atau mungkin pas anniversary ulang tahun dari komunitas seperti apa Mas? Kalau kegiatan anniversary biasanya mengundang se-Jawa dulu, terus baru se-Indonesia kalau mampu itu. Terus kegiatan kalau di KLC biasanya tuh baksos, Ya. Baksos ke ke panti asuhan, ya ke panti kemudian ke asuhan, masjid. Heeh. Ya. Terus sama bantu air yang kekeringan itu, Pak. Anggota klub motor, klub mobil itu kan rasa solidaritasnya tinggi. Jadi kalau ada salah satu anggota yang
terkena musibah di jalan, anggota lainnya akan turun untuk ikut membantu. Nah, Iya. kalau di KLC Kopeng L300 Komunitas seperti apa mungkin Mas? Sama juga Pak, yang kalau KLC itu yang diutamakan solidaritasnya. Jadi kalau ada temen ibaratnya lintas Kopeng, ada yang kebanan atau as patah, Ya. itu klub mana itu kami langsung mengondisikan. Oke Mas, kalau ini Mas mungkin untuk Mitsubishi L300, nah ini kan mungkin banyak keunggulannya ya Mas ya, dengan kondisi Iya. medan di Kopeng yang pegunungan, naik turun, kondisinya jalan terjal dan curam. Keunggulannya apa saja mungkin Mas L300? Kalau bagi saya keunggulan L300 itu buat muat 2 ton tonase toh, itu yo Masih bandel, masih bandel, mesinnya ya Mas ya? mesinnya bandel. Terus yang punya saya itu 2011 nyampe sekarang yang belum turun mesin, masih awet aja. Masih awet. Ya. Pemeliharaan juga masih irit ya Mas ya, dibanding lainnya mungkin. Pemeliharaan gampang, irit. Oke, Sobat Solo Pos, mungkin sekian ngobrol saya, bincang-bincang saya dengan Mas Sam dari Kopeng L300 Community. Sekian dan terima kasih. Setelah selesai dari Getasan, tim melanjutkan perjalanan menuju Semarang. Nantikan perjalanan kami di Semarang untuk mengetahui apa saja perkembangan digitalisasi ekonomi yang menjadi ibu kotanya Jawa Tengah ini.